Halo, selamat datang lagi di sesi Kupas Tuntas kita. Halo. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih soal interaksi manusia. Dasarnya dari buku klasik Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, bagian pertamanya. Ah iya, yang 3 teknik fundamental dalam menghadapi orang itu ya? Betul, sumber kita ringkasannya. Misinya yaitu kita bedah bareng prinsip ini supaya Anda, pendengar kita, bisa lebih jago bangun hubungan dan ya ngasih pengaruh positif. Siap ya? Yuk kita mulai. Siap. 3 prinsip ini, kelihatannya simpel banget ya, tapi seringkali justru ini yang bikin beda loh dalam komunikasi kita sehari-hari. Benar-benar nyentuh ke dasar psikologi manusia gitu. Oke. Langsung aja deh prinsip pertama. Jangan mengkritik, menghukum, atau mengeluh. Waduh, ini kok kayaknya mutlak banget ya? Apa iya kritik sama sekali nggak boleh? Kan kadang perlu buat perbaikan. Nah itu dia. Pertanyaan bagus. Maksud Carnegie itu kritik langsung, apalagi yang nyerang, itu seringnya malah nggak efektif. Kenapa? Ya karena sifat dasar kita, manusia itu kalau dikritik langsung, bawaannya pengen ngebela diri. Defensif. Oh, jadi bukan menerima masukan gitu ya? Jarang. Malah bisa bikin sakit hati, harga diri terluka, terus muncul rasa nggak suka, bukan malah sadar buat berubah. Ingat B.F. Skinner nggak? Eksperimennya nunjukin kalau penghargaan itu jauh lebih efektif buat belajar daripada hukuman. Iya. Nah, manusia juga gitu. Kritik itu mungkin bikin yang ngeritik lega sesaat, tapi jarang banget bikin perubahan positif jangka panjang. Kayak kata Hans Selye, kita itu takut banget sama celaan, sama besarnya kayak kita haus banget sama pujian atau persetujuan. Oke. Jadi ini lebih ke soal gimana ya, strategi komunikasi biar efektif, bukan soal benar atau salahnya tindakan orang itu sendiri. Tepat sekali. Kayak cerita George Johnston soal helm keselamatan itu kan, dia nggak marah-marah ke pekerja konstruksi. Betul. Tapi malah nanya baik-baik, helmnya nyaman nggak? Terus ngingetin fungsinya buat ngelindungin. Hasilnya jadi lebih nurut ya. Nah, itu dia. Mencoba paham dulu kenapa orang begitu sebelum langsung ngejudge itu emang butuh karakter dan kendali diri yang lebih. Contoh, pilot Bob Hoover itu juga kuat banget. Bayangin, mekaniknya salah isi bahan bakar. Itu kan fatal banget ya. Wah iya, bahaya itu. Tapi Hoover nggak marah. Dia malah bilang, saya yakin kamu udah belajar dari kesalahan ini. Besok tolong servis pesawat saya lagi ya. Wow. Itu kan nunjukin kepercayaan. Justru bikin mekaniknya lebih bertanggung jawab daripada dimarahin habis-habisan. Bener juga ya. Jadi, menghindari kritik itu langkah awal. Tapi Carnegie nggak berhenti di situ. Dia lanjut ke kebalikannya. Prinsip kedua, berikan apresiasi yang jujur dan tulus. Nah, ini kenapa penting banget? Wah, ini nyentuh ke inti banget. Ke salah satu dorongan terdalam manusia. Keinginan buat merasa penting. Filsuf John Dewey bilang ini dorongan paling dasar sifat manusia. Nggak ada yang lebih kita inginkan selain merasa dihargai. Merasa penting ya? Iya. Dan apresiasi yang tulus itu kayak pupuk buat potensi seseorang. Charles Schwab, si raja baja itu. Gajinya selangit bukan cuma karena dia ahli baja, tapi karena dia jago banget bikin orang semangat lewat pujian dan dorongan. Oh ya? Dia bilang, dia nggak pernah kritik orang. Dia selalu cari hal baik untuk dipuji. Itu kekuatannya. Tapi nih, jujur aja ya, di zaman sekarang, apresiasi itu kadang tipis banget bedanya sama, basa-basi atau malah gombal nggak sih? Gimana bedainnya biar beneran ngena? Nah, ini penting banget. Bedanya ada di niat sama fokus. Apresiasi tulus itu datang dari hati, biasanya spesifik, dan fokusnya ke kebaikan atau usaha orang lain. Nggak ada udang di balik batu. Kalau sanjungan atau basa-basi, itu seringnya nggak tulus. Tujuannya buat ngambil hati aja, buat kepentingan sendiri. Dan biasanya orang bisa ngerasain kok bedanya. Iya sih, kerasa ya kalau nggak tulus. Makanya, kuncinya amati benar-benar. Cari hal baik yang asli, sekecil apapun, terus sampaikan aja dengan jujur. Kayak kisah Stevie Wonder itu loh. Kenapa emang Stevie Wonder? Apresiasi tulus dari gurunya soal bakat musiknya, itu benar-benar mengubah hidupnya. Padahal waktu itu dia masih kecil dan ya punya keterbatasan. Wow, oke. Jadi, kuncinya tulus dan fokus ke orang lain. Masuk akal. Nah, ini prinsip ketiga setelah nahan kritik dan kasih apresiasi. Kayaknya ini puncaknya nih. Bangkitkan dalam diri orang lain
keinginan yang menggebu-gebu. Wah, ini kedengarannya kuat banget. Tapi gimana caranya biar nggak jadi manipulatif? Ini soal mengubah cara pandang kita secara fundamental. Kuncinya berhenti mikirin apa yang kita mau, mulai mikir dari sudut pandang mereka. Apa sih yang mereka inginkan? Fokus ke keinginan mereka ya. Iya. Carnegie pakai analogi mancing. Kalau mau mancing ikan, umpannya kan cacing atau lumut, bukan stroberi kesukaan kita kan? Iya, bener juga. Sama kayak manusia. Kita harus bicara soal apa yang mereka inginkan, terus tunjukin gimana caranya apa yang kita tawarkan itu bisa bantu mereka dapetin keinginan itu. Jadi ini soal empati tingkat tinggi ya. Ngelihat dari kacamata mereka, terus nyambungin tujuan kita sama motivasi internal mereka. Betul sekali. Kayak Stan Novak gitu ya, yang anaknya nggak mau masuk TK, dia nggak maksa. Iya, gimana tuh ceritanya? Dia malah ngeles hal-hal seru yang bisa dilakuin di TK. Main ayunan, main pasir, pokoknya hal-hal yang anaknya pengen. Akhirnya anaknya jadi semangat sendiri. Nah, itu contoh bagus banget. Atau Carnegie sendiri pas mau sewa ballroom hotel dengan harga lebih murah, dia nggak ngotot soal keinginannya. Terus gimana? Dia bikin daftar plus minus buat si hotel. Keuntungan dan kerugian buat hotel kalau dia jadi sewa atau enggak. Fokus ke benefit buat mereka. Cerdas. Harry Oversweet nyimpulnya bagus banget. Pertama, bangkitkan hasrat yang sungguh-sungguh pada orang lain. Siapa yang bisa melakukan ini, seluruh dunia bersamanya. Siapa yang tidak bisa, dia berjalan sendirian. Contoh lain, Mike Winun memotivasi manajer SPBU-nya, bukan dengan nyuruh-nyuruh, tapi ngajak lihat SPBU lain yang bagus banget. Terus nanya, gimana caranya biar SPBU kita bisa kayak gitu ya? Itu membangkitkan keinginan si manajer. Jadi dibikin pengen sendiri ya? Iya. Atau ayah yang bikin anaknya mau makan sayur dengan ngomong, kalau kamu makan ini, nanti jadi kuat kayak Popeye, bisa ngalahin si Badu yang suka ganggu. Selalu kaitkan sama apa yang penting buat mereka. Oke. Jadi dirangkum nih ya, 3 fondasi interaksi efektif ala Carnegie. 1, tahan kritik yang nggak perlu. 2, kasih apresiasi yang tulus. 3, fokus ke keinginan orang lain buat bangkitin motivasi mereka. Ringkas sih, tapi prakteknya ini butuh latihan terus kayaknya ya. Bener banget. Dan penting nih digarisbawahi, ini sama sekali bukan soal trik manipulasi ya. Ini justru soal membangun hubungan yang lebih asli, lebih saling menghargai, dan ujung-ujungnya ya lebih efektif. Memahami dan menghargai sudut pandang orang lain, itu kunci pengaruh positif yang awet. Nah, setuju banget. Ini jadi pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Dari 3 prinsip tadi, nahan kritik, kasih apresiasi tulus, sama bangkitin keinginan, mana sih yang menurut Anda paling challenging, paling susah buat diterapin secara konsisten? Dan coba pikirin deh, satu langkah kecil aja, apa yang bisa Anda coba lakuin besok buat mulai ngelatih prinsip itu. Kalau Anda punya pengalaman atau mungkin tantangan pas nyoba nerapin ini, boleh banget loh share di kolom komentar di bawah. Oh ya, jangan lupa juga buat subscribe dan like ya, biar kita makin semangat nih bikin kupas tuntas kayak gini lagi. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.